Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal muqani fil alamin wa ammir nahdatal muqani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak Kepala Desa, segenap tokoh agama, para kiai, segenap pengurus masjid, para asatidz, tokoh agama, alim ulama. Di sini hadir salah satu teman tiang, sahabat tiang, sekaligus gurun tiang. Nih, sila samping tiang nih. Pada beli telegu beli anawakna. Tiang beliau gurun tiang di Mahat, alhamdulillah dulu bareng. Tadi yang qori juga beliau gurun tiang juga. Beliau pernah ngajar tiang dulu di Dasan Lian, kalau nggak khilaf beliau waktu itu PPL KKN dulu kalau nggak khilaf. Namanya Ustaz Justariah dulu. Benar Ustaz ya? Alhamdulillah. Tiang ketemu juga sama guru tiang ternyata. Nah, kemudian segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik-adik sekalian yang tiang cintai rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tebarang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jam sekenean apa gawe pelungu jam sekenean ibu-ibu? Hah? Pelungu ngapain? Mantu TV apa tindo? Mantu TV. Bapak, sekenean pelungu ngapain jam seginian bapak? Ngapain? Ngade-ngade kele balik sambil ngopi. Pada malam hari ini Bapak Ibu tiang, kita ganti sebentar untuk bareng-bareng hadir majelis taklim, barang-barang iktikaf di rumah Allah, barang-barang silaturahim, barang-barang penerima sedekah, barang-barang mendapatkan ridho, mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa pada saat sekarang ini Bapak Ibu tiang. Kan kita tahu siaran dengan girang ngaji adik-adik EP kalau sekolah tuh rajin sekolah, siaran dengan ngaji Bapak Ibu tiang tefaham dek tefaham mau itu pahala. Kita serius tengah antok tabuk ngantok le tempat pengajian mau itu pahala ngantok tak. Kenapa? Karena malaikat berada di atas kita sedang mencatat pahala besar. Nah, diamalkan ataupun tidak yang didapatkan siaran dengan ngaji sino tetap mau pahala. Sama mohon maaf dengan si gerang begosip. Ngaji no dah kana rasemdak pahala na play. Gosip no dah kana rasemdak dosa na play. Si gerang begosip bapak-bapak ibu-ibu. Hah?
Rere ibu-ibu berarti yang ngaku no. Nah, besar dosanya gosip itu. Maka ngaji juga besar pahalanya Bapak Ibu. Nah, dijelaskan dalam suatu riwayat baginda Rasul menjelaskan, kita duduk julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min huduri alfi janazatin. Kita hadir majelis taklim dak narak semendak. Sa'atan itu bukan berarti 1 jam, enggak. Lagu sa'atan ini berarti semendak. Itu lebih hebat daripada dakwaan tak nyolatin menghadiri 1000 jenazah. Bayangin 1 jenazah doang, ini pahalana kan 2 gunung Uhud. Gunung Uhud sino tinggi, luar biasa, bega tingginya gunung Uhud sino. Kira-kira teh pulunggu arak tukang mandi ang mayit le teh. Oh Pak, ada pulunggu tukang mandi ang mayit. Kira-kira ada nggak 1000 pada ang pulunggu mayit? Mungkin nggak ada. Ya mungkin 200. Siapa tahu si nomor 200 sakit pelunggu tepat diangsi dengan. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Ternyata hadir majelis taklim sekalipun sebentar itu pahalanya sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sila kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bayangin Bapak Ibu tiang, dengan sirah salawat itu pelunggu kalau punya hajat apapun sampaikan melalui salawat. Itu kami pernah diijazahkan oleh guru kita. Ini terbaca anak terbaca salawat. Salawat sini terbaca 100 kali. Ibu-ibu 100 sini luwe apa segedi? Luwe apa segedi? Luwe. Amun kepeng 100.000 luwe apa segedi? Nah, tadu apa luwe apa segedi? Segedi. Kenapa? Masa kerudung doang mau pulungum beli ya? Itu dibaca 100 kali. Oh, dijelaskan sama baginda Rasul, siapa saja yang membaca salawat nih, ada salawat dibaca 100 kali. Itu Allah Ta'ala memberikan kita bernita si Allah Ta'ala 100 hajat. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Bapak-bapak, ada nggak hajat pelunggu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pasti ada. Apa hajat pelunggu? Merari malet? Hah? Sawan mampu? Pasti kita punya hajat. Maka hajat itu sampaikan melalui salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi salawatnya? Muhammad ya Rabbi salli alaihi, 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 Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Ya terbaca no? Sampai pelunggu, misalnya sambil pelunggu ke bangkat, ke sawah, baca. Neman sampai bangkat, gue 100 insyaallah. Kalau pelunggu pergi ke kantor, baca. Sambil ngantor, baca sih. Pelunggu misalnya pergi ngajar, sampai baca itu. Adik-adik dari rumah, dari pondok pergi ke sekolah, baca itu. 1 hari 100. Selain itu bukti cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
salawat ini juga salah satu langanta agar hajat-hajat kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebelumnya tiang Tunas Ampurayan di tiang Toba Salus aranja dengan toya dasandian itu dan toya itu aimah. Mohon maaf anta mek bahasana. Mungkin di sini kan halus-halus kan? Jadi kurang lebih namun tiang kurang lebih bare tiang bejuru tunas maaf. Nah, jadi Bapak Ibu tiang, sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat beda daripada yang lain. Bapak-bapak, kira-kira menurut pelunggu, saya paling gagah, saya paling ingas. Hah? Saya paling ingas kira-kira ya bapak-bapak. Senina ada apa sina dengan? Hah? Teduk bapak-bapak nih, ini boni menjawab. Pelunggu ibu-ibu, siapa yang paling gagah? Semama ada atau baginda Nabi? Adik-adik yang membenar semama nih. Oh, ibu-ibu, si paling gagah ibu-ibu. Teduk masih ini boni, sana wayah mama lagi. Bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat luar biasa, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagahna baginda Nabi no lahir batin gagahnya. Gagahnya baginda Rasul itu di dalamnya gagah, hatinya bersih. Ini juga cakep. Cakep wajah baginda Nabi itu. Amun kita manusia biasa nangumbe-ngumbe gagahna dengan bagaimanapun cantiknya seseorang pasti arak kurang lebih nak. Paling tidak nangumbe-ngumbe ngasna dengan ini insyaallah mambuntut nah. Arak kisangan tuh tapi adik-adik dan bau ada kurangnya. Tapi sosok agung baginda Rasul tidak ada kurangnya satupun, nggak ada. Gagah baginda Nabi gagah. Itu dijelaskan idza masya baina ashabihi. Kalau baginda Rasul jalan di antara para sahabatnya, faka'annal qamaru, taubahnya seperti bulan purnama. Bainan nujumi dhuhur. Itu menalekat baginda Rasul. Jalan di antara para sahabat. Itu baginda Rasul pasti yang paling bercahaya. Wa idza aqbala lailan, apabila malam tiba, cahaya baginda Rasul itu dijelaskan itu seperti ka'annahu min nurihi fi awani dhuhur. Orang kalau jalan pada malam hari itu kalau jalan sama baginda Rasul, bayangin dulu di zaman baginda Rasul darat listrik nggak ada. Nggak ada listrik di zaman baginda Nabi, benar nggak ada. Tapi para sahabat kalau jalan sama baginda Rasul itu nggak butuh listrik. Kenapa? Langsung bercahaya. Dakwaan taubahnya marak waktu zuhur, si terang dakwaan cahayanya. Kenapa? Ada sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat no ndek butuh senter amun leka li malam hari. Kira-kira sida bapak-bapak kalau pelunggu jalan di malam hari ini ia terang langan sino. Dan ini seriki depan petang. Kalau baginda Rasul beda. Itu jalan menjadi bercahaya. Itu tempat yang ditempati sama baginda Rasul kayaknya nggak malam, kok kayaknya siang bolong. Kenapa? Saking bercahayanya wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dahulu itu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, seorang di antara susuan baginda Rasul, ibu susuan baginda Nabi.
Itu kan kata beliau nih hidupnya sederhana. Jadi Sayyidah Halimah As-Sa'diyah sederhana kehidupannya. Jadi beliau itu di kampung beliau setiap malam itu kalau lagi petang-petang bahasa dia, ketika gelap-gelap itu baru beliau nyalain lampu. Tapi kalau tanggal 13, 14, 15 beliau nggak pakai lampu. Kenapa? Itu yang jadi lampunya apa? Bulan purnama itu. Tetapi kemudian ketika beliau mengambil sosok agung baginda Rasul menjadi anak susuannya, apa kata beliau? Setiap malam kami nggak pernah nyalain lampu. Baik itu ketika dia dalam keadaan papan petang gelap gulita begitu, ataupun terang bulan purnama, nih kami wahdaku an butuh lampu. Kenapa? Tak ubahnya seperti bulan purnama ada di dalam rumah kami. Kenapa? Sosok agung baginda Rasul bilang kalam dakwaan bercahaya muka beliau. Padahal waktu itu masih kecil. Wajah baginda Nabi. Maka adik-adik sekalian, itu gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka beliau yang memandang bahagia. Memandang wajah baginda Rasul itu bikin bahagia. Sahabat kalau lagi ada duit hutang tuh, lagi ada hutang sahabat lagi ada pikiran, sahabat lagi galau, lagi sedih, pandang wajah baginda Rasul, hilang galaunya. Sahabat amun kita wajah baginda Nabi itu telang laparna, hilang laparnya. Sering kita sebut, mana sih lebih gagah, Nabi Yusuf kah ataukah baginda Rasul? Adik-adik, mana lebih gagah, Nabi Yusuf atau baginda Nabi? Baginda Rasul lebih cakep. Kenapa? Itu Nabi Yusuf itu kan hidup di Mesir. Jadi Nabi Yusuf itu gagahnya luar biasa. Semua kita tahu gitu, Nabi Yusuf katanya nabi yang paling cakep. Nah, pada hakikatnya baginda Rasul jauh lebih cakep. Itu Nabi Yusuf itu bapak-bapak ibu-ibu tiang, itu Mesir dulu pernah dilanda kekeringan, kering kerontang Mesir itu. Nah, orang Mesir itu banyak yang kelaparan. Laguan dengan Mesir tagehna lapar, itu dipandang wajah Nabi Yusuf. Ketika dipandang wajah Nabi Yusuf 4 bulan dengan Mesir bau ndekna bakalor. Kenapa? Besur ya dawaan memandang wajah Nabi Yusuf. Coba amun sidang kita musun dah. Ini sida besar tuh lapar sida. Seren pelapar lagu ini ditemam dari sini. Kalau baginda Rasul dilihat lebih dari itu. Kenapa? Ini sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sosok mulia yang gimana? Yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu tiang, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Amun tawah kenal sosok baginda Nabi. Jadi baginda Rasul itu semuanya nggak ada yang dibuang. Nggak ada yang dibuang dalam diri beliau. Semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Nah, baginda Rasul tidak ada tempat yang dikunjungi kecuali tempat itu jadi berkah. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita ngunjungin sesuatu, sesuatu sino biasanya wah keren nah po tekato, yang po temelet. Kita pengen misalnya di suatu tempat yang indah luar biasa. Itu tempat itu udah keren duluan baru kita mau ke sana. Tapi tahu nggak kalau baginda Rasul itu tempat dulunya nggak keren, tapi kalau dikunjungi sama beliau keren tempat itu. Mana contohnya? Hari Senin dulu di zaman jahiliyah, jelo Senin jelo biasa. Tapi lihat, ketika sosok agung baginda Rasul dilahirkan pada hari Senin, maka hari Senin itu menjadi hari yang sangat agung, sangat mulia. Makanya dalam kitab karangan Imam As-Suyuti dijelaskan, ternyata hari Senin itu menjadi mulia. Kenapa? Berkat baginda Rasul lahir pada hari tersebut. Oh, hebatnya baginda Nabi sini. Nah, bahkan surga itu nggak bakalan indah
kecuali dengan adanya penghuni yang sangat agung. Siapa? Tuh sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nih, kalau kita udah kenal, amun tawah tahu sosok baginda Nabi, pengen ada rasa cinta kita. Lalu amun dia teman kenal jana, dia temele gendeman le dengan amun dia teman kenal. Tapi kalau udah kenal, oh ada dalam hati kita pengen bersama beliau. Ada dalam hati kita pengen nyontohi beliau. Coba aja lihat, kadang tuh ada adik-adik kita yang sering nonton TV atau Facebookan macam-macam, pasti kadang sosok artis si pinakna jadi favorit. Biasa namun wale demen le artis kalau ku anak A sampai Z besang ngapal. Kemudian cara gaya ngomongnya, cara berpakaiannya dicontoh. Kenapa? Karena favoritnya itu artis itu. Tapi bagi kita, ketika kita sudah membuat baginda Rasul jadi favorit, insya Allah kelakuan tingkah laku baginda Rasul bakalan kita jadikan contoh. Baginda Nabi itu contoh yang sangat mulia. Tidak ada contoh yang patut untuk kita contoh kecuali sosok baginda Nabi. Baginda, kalau mau jadi apa aja, baginda Rasul jadi contoh utama. Nah, makanya itu kan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Ta'ala memberikan kita contoh dari sosok agung si pada kita manusia. Supaya apa? Agar temolak nyontoh ya. Nah, maka Bapak Ibu nih sosok mulia yang sangat luar biasa itu. Umbembe contoh-contoh si luar biasa dari sosok agung baginda Rasul banyak. Baginda Nabi itu sosok yang sangat menghormati siapapun. Santari sina hormatin say baginda Nabi sini. Dengan si demen li beliau takangan hormatin. Dengan sindekna demen li baginda Rasul hormatin nenek si baginda Nabi. Dengan si macam-macam tiba baginda Rasul disayangi sama baginda Rasul. Itu dulu ada namanya, itu Abdul Ubaidillah bin Salul, itu Rasul Munafiqin, ketua dengan munafik siara itu oleh Madinah. Ini saran dengan munafik ini lek julun baginda Rasul jak parane dirina beriman, lek murid baginda Rasul jak lange-lange angna baginda Nabi. Tapi tahu ketika itu ketua munafik itu meninggal dunia, anaknya minta, ya Rasulullah, tengendeng dakwaan kain kafan bapak tiang-tiang endeng, jubah pelunggu jadi kain kafannya, kata seorang anaknya. Apa kata Rasul? Enggih, sila, kata baginda Nabi. Bayangin, dengan lengi tipak baginda Nabi sino tetap menghormatin anaknya si baginda Nabi. Makanya sahabat yo baginda Rasul kan supulungu bagus dengan sini kan terkenal dia Rasul munafik. Apa kata baginda Rasul? Nggih, saya tahu dia orang munafik, tapi saya lihat itu ada anaknya sahabat kita yang terus dakwaan luar biasa kah angkuna berperang barang kita, angkuna si barang kita berjihad fisabilillah. Baginda Rasul selalu menghormati siapapun. Hormatinlah baginda Rasul sino si sayna. Santar luar biasa. Ada orang Yahudi meninggal dunia, baginda Rasul kena berdiri. Ya jenazah Yahudi sini leka lejulun baginda Rasul. Ketika jalan tuh, baginda Rasul berdiri. Ditanya sama sahabat, baginda Rasul kenapa berdiri? Itu kan jenazahnya orang Yahudi. Apa kata baginda Rasul? Nggih, saya berdiri. Kenapa? Saya sedih. Ada satu di antara hamba Allah yang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berutang baginda Rasul. Kenapa? Tuh hebatnya sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka itu anda Bapak Ibu kalau kita ngaku cinta kangen sama baginda Rasul, contohi beliau. Dia Noah girang melengek dengan baginda Nabi dan girang. Baginda Rasul itu nggak pernah depan leate beliau ingin ngebales si lenge-lenge dan girang. Yang ada dalam hati beliau bagaimana bisa untuk membahagiakan siapapun. Bagaimana contohnya? Itu dijelaskan dalam suatu riwayat itu. Baginda Rasul itu ajwa dan nas,
manusia si paling dakwaan dermawan. Saya datang begitu sebeng doang. Kalau misalnya arak dengan ngendeng tiba baginda Nabi, kemudian di nara tidak ada sesuatu yang diminta, maka baginda Rasul bakalan bilang insyaallah jemaah munara tiang beng pelunggu. Itu baginda Rasul. Makanya baginda Rasul itu pernah suatu waktu dihadiahin sesuatu sama sahabat. Jadi baginda Rasul mun basan tiang dia nawak nindo dakwaan pepana baginda Nabi. Kenapa? Selalu dibagikan. Bagianlah terus sahabat si utusino. Makanya pernah suatu malam ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata ada sedikit rezeki itu masih pada malam hari itu. Beliau keliling ngapain? Mencari orang-orang si sahabat-sahabat si butuh tebeng isi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ngenawang guna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarang kita akhlak agen tebarang-barang. Syarat baginda Nabi itu. Dan bukan sekedar itu, tetapi baginda Rasul juga di samping beliau mencontohkan ngombe agarna bagus dakwaan kita ka barang si lain sino, baginda Rasul juga mempersaudarakan para kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Barengana isi baginda Nabi. Kenapa? Nangajar ita nak bermasyarakat bareng-bareng. Nah, bareng-bareng. Bareng-bareng ngangkun siaran bermasyarakat. Nih, gubuk gampang tamun temele na hebat. Maka Imam Al-Ghazali sering kita sebutin. Selalu Imam Ghazali dalam kitab beliau ada dijelaskan la ghalabata illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil musyawarah. Amun temele gubuk gampang tesine maju, maka hendaknya apa katanya takwa. Nggak bisa kita kuat kecuali tebesupu bareng-bareng. Nek tebaugan bareng-bareng kecuali tersering-sering saling silaturahim, sering-sering musyawarah, sering-sering saling tepat mun basantian. Nah, nenek aku baginda Rasul ngajarin begitu. Mana contohnya? Itu ada sahabat jauh rumahnya. Sahabat silo meninggal dunia, rumahnya dari tempat baginda Rasul 1,5 jam. Bayangin jalan kaki. Lagu ketok baginda Rasul ngapain? Nyambung tali silaturahimna sahabat sino kanca baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itendah Bapak Ibu tiang. Nih batur-batur si bajang adik-adik sekalian. Ita jari generasi si gendatang nih. Hendakna terhormatin si tua-tua sih. Hormatin. Pelunggu juga menjadi orang tua kami, sayangi kami sebagai bija-bija pelunggu. Makanya baginda Rasul bilang tuh, laisa minna, bukanlah di bagian dari kami. Siapa yang tidak hormat kepada kabirana walam yarham saghirana, lam yuqir kabirana walam yarham saghirana. Bukan termasuk umatku kata baginda Rasul. Sayyidino dengan sindik na hormatin dengan selebih tua, dan sindik nangangan dengan si lebih bajang dengan si beji. Baginda Rasul amun barang babea bija-bija sahabat, baginda Rasul main-main endah. Jadi baginda Rasul kalau jalan di suatu tempat itu dijaga sama anak sahabat. Pengen main-main sama baginda Rasul. Anak sahabat biasanya bawa air begini, dimasukin tangannya baginda dalam air itu, kemudian dibawa air itu pulang sama anak-anak sahabat, dapat berkah dari jari-jari baginda Rasul. Bija-bija sahabat kadang main-main kaca baginda Rasul. Pernah bija sahabat